Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi anzala sakinah fi qulubil mu'minin liyastadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati Allah, puji syukur semata-mata hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Segala apa yang ada pada diri kita, baik itu yang secara inherent berada pada diri kita maupun yang kita miliki tapi berada di luar kita, hakikatnya semuanya itu adalah milik Allah. Oleh karenanya setiap saat, setiap waktu, mari selaku hamba Allah kita berupaya untuk mensyukuri nikmat-nikmat yang telah Allah berikan pada kita, dhahiran wa batinan, baik yang bersifat dhahir maupun yang bersifat batin. Shalawat dan salam mudah-mudahan tetap terlimpah tercurah pada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, uswah hasanah kita dan juga yang kita nantikan kelak di yaumil qiyamah memberikan syafaat pada kita sekalian. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, hari ini bertepatan dengan tanggal 1 Januari tahun 2023. Momen ini mari kita jadikan sebagai momen untuk memperbaiki diri kita. Bahasa yang digunakan oleh Rasulullah itu jaddidu imanakum bila ilaha illallah. Perbaharulah keimanan kamu sekalian itu dengan lebih memahami, menghayati la ilaha illallah. Sebetulnya bagi kita kalimatan thayyibah la ilaha illallah ini kalimat yang sudah sangat akrab, bukan sekedar tidak asing tapi sudah menjadi bagian yang mendarah daging pada setiap muslim begitu. Tetapi tidak ada salahnya kalau kita mencoba untuk kembali memahami dan menghayati makna yang terkandung di dalam la ilaha illallah. Sebagaimana disampaikan oleh Rasulullah, jaddidu imanakum bila ilaha illallah. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, la ilaha illallah ini sesungguhnya ada dua penggalan kalimat begitu. Tetapi penggalan ini tidak boleh kita pisah dua, tetapi ini sesungguhnya satu kesatuan yang utuh begitu. La ilaha itu disebut dengan an-nafyu. Kemudian illallah ini disebut dengan al-itsbat. An-nafyu itu artinya meniadakan. Jadi la ilaha, tidak ada Tuhan. Ini peniadaan segala sesuatu yang dipertuhankan di dalam diri kita ini. Kemudian illallah ini menjadi isbat, menjadi ketetapan bahwa ketiadaan Tuhan itu yang ada hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Ini tidak bisa dibalik. Jadi bukan menetapkan dulu kemudian mengosongkan, tidak, tetapi dikosongkan dulu baru kemudian ditetapkan. Ini selaras dengan apa yang disahkan Allah di salah satu ayatnya yang menyebutkan bahwa kita ini diperintah di dalam beragama ini supaya mukhlis, supaya menjadi orang yang bersih kan itu. Artinya di dalam proses keyakinan dan juga praktek-praktek ibadah ini kita diperintahkan supaya bersih dari hal-hal yang memang itu bukan berasal dari ajaran agama. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, kalau kita mengandaikan kita punya tempat begitu, taruhlah itu teko atau gelas begitu. Kemudian kita ini menginginkan
untuk menuangkan minuman ke dalam gelas itu. Maka supaya nanti yang kita tuang ke dalam gelas atau ke dalam teko itu nanti tidak tercampur dengan yang lain, maka langkah pertama kita ini adalah membersihkan gelas atau teko itu. Jadi gelasnya dicuci yang bersih dulu, atau tekonya dicuci yang bersih dulu, baru kemudian kita masuki sesuatu yang kita inginkan. Itu kalau ingin susu yang kita masukkan di situ, ya nanti susu dimasukkan di situ. Kalau kita ingin teh, kita ingin kopi, ya kopi. Nah, la ilaha illallah ini pengosongan dulu, pembersihan dulu. Kalau dalam bahasa tasawuf itu namanya takholli, dikosongkan dulu baru dengan kemudian diisi. Sebab nanti kalau tempat atau gelas atau teko, kalau batin kita ini adalah ya jiwa kita ini, itu nanti belum kita bersihkan kemudian kita masukkan Allah Subhanahu wa taala, maka nanti yang terjadi adalah bercampurna antara keyakinan kita kepada Allah dengan keyakinan-keyakinan kepada selain Allah. Ini yang dikhawatirkan begitu. Nah, itu la ilaha ini sebagai pintu awal untuk meyakini Allah. Oleh karena itu, keyakinan-keyakinan yang berkaitan dengan sesuatu yang bisa memberi manfaat dan mudarat, yang bisa memberikan selamat atau tidak selamat, yang di situ itu ada sesuatu selain Allah, maka harus kita bersihkan dulu, baru kemudian Allah itu kita masukkan sehingga kita menjadi orang yang mukhlisin lahuddin. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, terkait dengan persoalan ini, sebetulnya kalau kita mau untuk memahami dan menghayati surat yang pendek begitu di dalam Al-Quran, itu insyaallah kita akan menemukan apa saja yang dibutuhkan bagi seorang yang bertauhid pada Allah Subhanahu wa taala. Misalnya kita membuka surat Al-Ikhlas, surat yang pendek begitu tapi nuansa tauhidnya ini kental sekali. Di dalam surat Al-Ikhlas itu Allah sampaikan ada 4 hal yang harus kita perhatikan dalam tauhid kita ini, di dalam keimanan kita ini. Yang pertama, Qul huwallahu ahad. Katakanlah Muhammad, sampaikan kepada umat, huwa Allah ahad, bahwa dia Allah itu satu. Jadi setiap kita insyaallah tidak ada problem di sini. Setiap kita ini meyakini bahwa Allah itu satu. Jadi tidak ada problem di sini. Kemudian yang kedua, Allahus Samad. Allah itu tempat menggantungkan segala sesuatu. Baru ketika sampai pada titik ini, kadang-kadang kita masih menemukan problem dalam kehidupan kita ini. Karena masih ada di antara kita ini yang menjadikan selain Allah itu juga sebagai as-somad. As-somad itu tempat bergantung begitu. As-somad itu sebuah keyakinan di mana sesuatu itu akan mendatangkan manfaat dan madarat, akan mendatangkan bahaya, akan mendatangkan kalau orang Jawa bilangnya bejolan ciloko. Nah, ini yang kadang-kadang masih banyak kita temukan. Jadi ada selain Allah itu yang dijadikan sandaran sebagai as-somad. Padahal di dalam ayat ini dijelaskan bahwa yang menjadi as-somad itu hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allahus Samad, Allah tempat bergantung. Kita masih kadang menemukan ada orang yang tidak berani melakukan ini karena takut kena ini dan sebagainya. Kadang-kadang orang Jawa ini 1 tahun misalnya itu menjadi wali nikah 2 kali, itu ada yang tidak berani. Jadi karena takut ada bahaya kan begitu. Ini kadang-kadang juga
lusan istilahnya Jawa. Yang satu itu sudah menikahkan 3 kali, yang satu baru mau sekali. Itu tidak berani. Kemudian ada lagi misalnya keyakinan tentang ketika ada orang yang menikahkan putranya, kemudian jalur yang dilalui itu melalui ada sungai, kemudian dia harus membuang sesuatu di situ. Itu sebetulnya ini bukan sekedar budaya, tapi ini sudah masuk ke ranah tauhid, dan ini menyentuh pada wilayah as-somad itu. Jadi walaupun di dalam hatinya itu ada keyakinan bahwa sumber utama bejo jiloko selamat dan sebagainya Allah, tetapi masih ada selain Allah itu yang juga dianggap sebagai sumber di situ itu. Makanya masih ada umat Islam itu yang gagal pada level kedua ini. Dan ini sangat rentan di dalam kehidupan kita ini. Jadi monggo jadidu imanakum bila ilaha illallah, hal-hal yang memang selaras dengan apa yang diajarkan Rasulullah ini ya kita lakukan. Kalau tidak selaras dengan apa yang diajarkan Rasulullah ini ya tidak usah kita yakini, tidak usah kita ikuti. Karena memang perintahnya Rasulullah itu jadidu imanakum bila ilaha illallah. Kemudian yang ketiga, lam yalid wa lam yulad. Allah itu tidak beranak dan Allah itu tidak diperanakkan. Artinya Allah itu tidak punya ayah, Allah itu tidak punya anak. Sebetulnya kalau konsep ini kita umat Islam kelihatannya juga tidak ada masalah, tetapi memang ada masalah pada umat yang lain begitu. Jadi ada yang meyakini adanya Tuhan Bapa, ada Tuhan Anak, ada Rohul Kudus kan gitu. Jadi ada 3 Tuhan di dalam keyakinannya itu. Tapi umat Islam insya Allah tidak ada. Yang jadi problem ini yang kedua itu sebenarnya. Kemudian yang keempat, walam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada siapapun itu yang sekufu dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi siapapun di antara kita ini tidak boleh memiliki anggapan bahwa ada sesuatu itu yang nilainya di dalam batin kita itu sebanding dengan Allah. Jadi tidak ada sesuatu itu yang nilainya itu sebanding dengan Allah. Kayak ini harus betul-betul kita yakini. Makanya kendatipun secara teoritis ini mungkin kita ini sudah benar, tetapi dalam praktek kehidupan kita ini betul-betul perlu untuk kita evaluasi diri kita ini. Kadang-kadang kita berada di tempat tertentu juga akan terpengaruh, kita bersama dengan siapa juga akan berpengaruh, karena lingkungan itu kadang pengaruhnya sangat kuat terhadap diri kita. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, sekali lagi jadidu imanakum bila ilaha illallah. Mari kita perbarui keimanan dan keyakinan kita ini dengan mendalami makna la ilaha illallah, yang tentu pendalaman kita ini dasarkan pada apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Karena sekali lagi keimanan ini adalah pokok pangkal dari keislaman kita ini. Jadi pokoknya itu keimanan. Kalau keimanannya nanti itu bahasa kita itu meleset, maka nanti akan berpengaruh kepada amaliyah ubudiyah kita ini. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, sedikit apa yang kita sampaikan ini mudah-mudahan menjadi bahan perenungan kita sebelum kita terlambat, karena jatah waktu kita ini sebenarnya sudah ditentukan oleh Allah, sementara kita ini tidak juga ada yang tahu berapa lama kita ini mendapat jatah menjalani kehidupan di dunia ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya, ada kekurangan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.